Indonesia dan generasi kebanggaan bangsa baik yang berada di rumah maupun yang berada di Gedung Nusantara 4. Saya Andi Faika dan rekan saya Resa Arwan. Senang dan bangga sekali saya menemani Anda menyaksikan acara ini bersama-sama. Putaran final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI tahun 2015. Ya, acara ini tentunya sangat bergengsi sekali karena diikuti oleh 34 sekolah tingkat SLTA dari 34 provinsi di seluruh Nusantara. Dan mereka di sini berkumpul untuk kembali berlomba untuk memperebutkan gelar juara nasional. Baiklah, tujuan dari acara ini sangat mulia sekali nih Kak Resa Ya. nih. Tujuannya adalah untuk memperkokoh tali persahabatan generasi kebanggaan bangsa di seluruh Nusantara dan untuk menguji pemahaman tentang 4 pilar berbangsa dan bernegara. Baiklah Kak Resa, gimana kalau kita perkenalkan aja satu persatu regu A, B, dan C? Ya, langsung saja. Siapa saja menjadi peserta hari ini? Kita akan langsung memperkenalkan. Di regu A ada SMA Negeri 28 Jakarta dari Provinsi DKI Jakarta. SMA 28 Jakarta. Sekolah berkarakter dan terdepan dalam kualitas. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung jadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia. Jaya! Iya. Nanti berseteru. Mulailah bersatu. Ini baru Indonesia. Iya, itulah dari regu A, SMA 28 Jakarta. Baiklah, selanjutnya di regu B ada SMA N Plus, Provinsi Riau, Provinsi Riau. S M A plus. Siapa kita? Plus. Berhenti. Mulailah khususan. Inilah baru Indonesia. Iya. Plus. Mudah-mudahan hari ini punya nilai plus ya. Iya, benar. Baik, kita beralih ke regu C, ada SMA Negeri 1 Mojokerto dari Provinsi Jawa Timur. Pasti bisa. Jawa Timur. Jaya. Luar biasa. Kami semangat. Kami menyatakan. Jangan pernah ragu. Selalu optimis. Pilar kawal satuan bangsa. Andi bersikap anarkis. Lelah bersikap anarkis. Ini baru Indonesia. Iya. Berhenti Baiklah. bersikap anarkis, mari bersikap manis. Iya. Ayo, jangan lupa senyum manisnya mana? Iya. Biar semangatnya Kak, senyumnya Iya. manis ya Kak. Baiklah, selanjutnya setelah para peserta ini ada Dewan Juri kita yang akan memberikan penilaian objektif kepada para peserta. Dewan Juri kita yang pertama adalah Bapak Rambe Kamarul Zaman MSC MM dari fraksi Partai Golkar. Halo, apa kabar Bapak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak. Dan yang kedua ada Ibu Dr. Anda Selvi Zaini, Wakil Sekretaris Jenderal MPR RI. Apa kabar Ibu? Ya, alhamdulillah kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, selanjutnya ada Bapak Muhammad Afnan Hadikusumo dari kelompok DPD. Halo, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Ya, itu tadi ketiga Dewan Juri, kita juga sudah memperkenalkan siapa saja yang akan bertanding hari ini. Dan kira-kira ada babak apa saja yang harus mereka lewati pada hari babak ini? kita ini ada 3 babak Kak. Babak yang pertama adalah babak topik kasus, babak yang kedua adalah babak benar atau salah, dan yang ketiga adalah babak 1 lawan 1. Namun sebelum kita mulai babak topik kasus Kak Resa, kita akan lihat pesan-pesan terlebih dahulu. Jadilah yang terbaik di Cerdas Cermat MPR. Jadilah yang terbaik di Cerdas Cermat MPR. Ya, generasi kebanggaan bangsa di seluruh Nusantara, kita akan segera memasuki babak yang pertama, yakni babak topik kasus. Tapi sebelum kita masuki babak topik kasus, kita akan memberikan semangat kepada mereka dengan memberikan nilai modal awal, yakni 50 untuk setiap regu. Ya.
Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan peraturannya Kak Resa. Ya. Nah, di tangan Kak Resa sudah ada 3 amplop di mana kalian harus memilih salah satu dari amplop tersebut. Kemudian mengambil undian pro atau kontra dengan dilanjutkan memberikan pernyataan dalam waktu 180 detik. Di babak ini kalian diperbolehkan untuk bekerja sama. Dewan juri memberikan nilai 0 sampai dengan 25 dengan skala 5. Nah, waktu yang diberikan hanya 180 detik. Bisa dimengerti? Ya, Ya. baiklah. Langsung saja kita ke regu A akan mengambil undian pro atau kontra. Iya. Pro. Pro. Ya. Dan akan memilih amplop nomor berapa? Bismillahirrahmanirrahim, kami pilih nomor 1. Iya, Nomor amplop satu nomor 1. untuk regu A dengan argumennya adalah pro. Iya. Diingatkan kembali bahwa menjawabnya pelan-pelan saja tapi pasti. Nama dan jumlah kementerian negara perlu diatur di dalam undang-undang. Silakan regu A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berpendapat pro terhadap pernyataan tersebut dikarenakan sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 4 yang mengatur bahwa pembentukan, pengaturan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan hak prerogatif presiden mempunyai aturan yang baku yang disusun Dewan Perwakilan Rakyat bersama presiden tidak hanya sesuai dengan kehendak presiden saja. Dan karena kementerian negara diatur dalam undang-undang yang berarti kepentingan dan aspirasi masyarakat dijadikan pedoman. Lalu yang kedua, untuk memudahkan presiden dalam menyusun kementerian negara karena secara jelas dan tegas mengatur tugas, kedudukan, fungsi, Temannya boleh membantu dan silakan. kewajibannya. Lalu yang ketiga, untuk melakukan reformasi birokrasi, yaitu upaya membentuk penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, yaitu dengan cara perubahan dan pembentukan nama dan jumlah kementerian, yaitu sebagai reformasi birokrasi. Lalu yang keempat, untuk memberikan kepastian dalam hal penyusunan nama kementerian negara, terutama bagi masyarakat dan organ pendukungnya, sehingga dari situlah kita melihat dapat dikurangi selera presiden untuk menentukan kementerian itu, sehingga mutu dan kualitas pemerintahan akan lebih baik. Lalu Ya. Temannya boleh membantu? Bismillahirrahmanirrahim. Apabila perubahan nama kementerian tidak diatur dengan undang, maka presiden dapat dengan sesuka hatinya merubah nama undang-undang. Hal tersebut tentu bisa menjadi terdapat kementerian negara, nama kementerian negara, maka bisa terjadi perubahan nomenklatur yang mengakibatkan berbagai masalah. Salah satu masalah yang bisa terjadi adalah masalah PNS yang ditempatkan atau staffing pada kementerian yang bersangkutan. Dengan perubahan nomenklatur, dengan tidak adanya peraturan yang mengikat presiden untuk perubahan nama kementerian negara, maka distribusi PNS bisa menjadi tidak tersebar secara merata. Hal tersebut tentu memberatkan keuangan negara karena terkait dengan APBN. Cukup, terima kasih. Iya, Iya. baik. Tepuk tangan dong untuk regu A. Ya, selanjutnya Dewan Juri. Dewan juri silakan. Saya ini adalah pansus yang membentuk Undang-Undang Kementerian Negara dan Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, karena ini pro kontra, jawabannya tidak bisa penuh. Penuh betul atau tidak. Tapi semangatnya saya kira sudah ada. Oleh karenanya, ini langsung diberikan nilai ya. Iya. Saya juri memberikan nilai 20. Iya. Nilai 20
untuk regu A. Baiklah, selanjutnya regu B, silakan mengambil undian pro atau kontra. Pro. Ya, Pro, Pro. silakan akan memilih amplop nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3. Regu B memilih amplop nomor 3 dengan argumennya adalah pro. Silakan Kak Ya. Faika. Pembatasan masa jabatan presiden hanya 2 kali dalam masa jabatan yang sama. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami sangat setuju dengan topik ini. Ada beberapa alasan mengapa kami setuju. Yang pertama, pasal 7 UUD RI 1945 telah menjadi hukum positif. Yang kedua, pengalaman telah menguatkan kita bahwa dengan tidak adanya pembatasan masa jabatan dapat menjadikan kekuasaan yang absolut dan sewenang-wenang. Yang ketiga, dapat memberikan pendidikan politik bagi warga negara. Yang keempat, di beberapa negara maju, pembatasan masa jabatan dapat memajukan perkembangan bangsa. Dan yang terakhir sudah menjadi konsekuensi dari sistem pemerintahan presidensial. Baiklah, pasal 7 UUD RI 1945 yang berbunyi, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama. Ini telah menjadi hukum positif karena telah diatur dengan undang-undang. Lalu, masa jabatan yang tidak ada batas sudah pernah terjadi di negara kita, yaitu pada masa pemerintahan Presiden Soeharto yang memerintah selama kurang lebih 30 tahun, yaitu dari 27 Maret 1968 sampai dengan 21 Mei 1998. Dan apa yang kita dapat pada saat itu sama seperti apa yang kita lihat, yaitu dengan sistem otoriter yang dilaksanakannya menjadikan kekuasaannya absolut dan sewenang-wenang. Lalu, dengan adanya pembatasan masa jabatan, dapat memberikan pendidikan politik bagi warga negara, karena setiap 5 tahun sekali, warga negara dapat memilih pemimpin sesuai dengan keinginannya dan dapat mengetahui tata cara pemilihan umum. Di beberapa negara maju, pembatasan masa jabatan presiden dapat memajukan perkembangan bangsa, seperti di Amerika Serikat, yang masa jabatan presidennya adalah 4 tahun. Dan alasan terakhir adalah pembatasan masa jabatan presiden merupakan peraturan dan sistem presidensial. Jadi sudah menjadi konsekuensi dari suatu negara yang menganut sistem presidensial ini. Cukup. Iya. Masih banyak waktu? Yakin Sudah cukup? Cukup. Baik. Iya, baik. Tepuk tangan untuk regu B. Baiklah, selanjutnya Dewan Juri silakan. Iya, pembatasan masa jabatan presiden dalam sistem presidensil memang merupakan suatu keharusan. Dari pengalaman kita tadi diceritakan yang sebelumnya memang perubahan pasal yang menyangkut itu, ya masa jabatan presiden adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali. Gitu. Kalau dapat dipilih kembali ya terus menerus. Ini langsung diberikan masa jabatan yang pasti. Oleh karena itu siapapun yang akan menjabat dia pasti bahwa dalam rangkaian 10 tahun. Oleh karenanya juga tidak bisa penuh. Gitu ya. Tidak bisa penuh, tim juri memberikan nilai 20. Iya, 20 kembali kepada regu B. Selanjutnya dipersilakan untuk regu C mengambil undian pro atau kontra. Iya. Pro dan tersisa amplop nomor 2 ya untuk regu Iya. C. Dengarkan baik-baik. Jumlah fraksi di DPR cukup 2 saja. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami setuju dengan ketentuan bahwa jumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat cukup 2 saja. Karena seluruh putusan di Dewan Perwakilan Rakyat dibahas oleh fraksi. Maka dalam pembentukan fraksi tidak harus banyak mungkin. Karena apabila fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat banyak, maka pembahasan memerlukan waktu yang panjang. Selain itu, efisiensi dalam penggunaan anggaran agar tidak mengeluarkan anggaran yang terlalu banyak. Dan juga apabila terjadi banyak fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat, maka ini tidak akan mencerminkan persatuan bangsa. Karena seperti kita ketahui bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke terdiri dari ribuan suku, agama, ras, budaya dan yang membentang dari Sabang sampai Merauke, sehingga banyak sekali latar belakang dari setiap warga negara Indonesia. Maka dari itu, jika masih banyak terdapat fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat, maka ini tidak akan mencerminkan persatuan bangsa, karena mereka tentu fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat itu tentu mereka akan mempunyai kepentingan sendiri-sendiri dalam menyuarakan aspirasi rakyat di
di daerah mereka. Tentunya ini tidak akan baik untuk pemerintahan negara Republik Indonesia karena dengan banyaknya kepentingan di partai maka akan sulit sekali mengambil keputusan di parlemen, dan dengan banyaknya fraksi di parlemen dalam proses pengambilan keputusan akan sulit karena semakin banyak kepentingan yang harus diutamakan oleh masing-masing fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat. Selain akan memperpanjang proses persetujuan pada sidang Dewan Perwakilan Rakyat, ini akan menyebabkan perselisihan antar Dewan Perwakilan Rakyat dikarenakan banyaknya pendapat yang disampaikan diutarakan dalam persidangan. Ini akan menimbulkan sebuah perbedaan pendapat yang tidak bisa ditinggalkan bahwa kalau itu memang harus terjadi. Selain itu, apabila jumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat cukup 2 saja, akan menghemat waktu dalam melakukan pembahasan. Selain itu juga dapat memudahkan untuk mengakomodir setiap kerja anggota Dewan, sehingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara maksimal dan optimal. Dengan adanya pembatasan hanya 2 fraksi saja, maka ini akan memperirit anggaran karena dengan jumlah fraksi yang hanya 2, maka pembagian anggaran akan bisa dilakukan dengan mudah karena tugas-tugas dari masing-masing fraksi itu bisa terstruktur dengan baik dan tidak akan sengketa akan antar fraksi dan juga kepentingan fraksi yang bermacam-macam dalam masing-masing urusan pemerintahan. Jadi kesimpulannya kami setuju dengan adanya ketentuan bahwa jumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat cukup 2 saja karena ini akan mencerminkan persatuan bangsa dan juga ini akan mempersingkat proses pembahasan dalam parlemen, dan juga dengan adanya jumlah fraksi hanya 2 di Dewan Perwakilan Rakyat maka ini akan memudahkan pemerintah dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa. Cukup, terima kasih. Iya, tepuk tangan untuk Regu C. Tepat waktu ya, benar-benar memanfaatkan waktu yang sudah disediakan. Silakan Dewan Juri. Praksi itu adalah di DPR, praksi di DPR adalah perpanjangan tangan dari partai politik, gitu ya. Jadi kebijakan partai politik itu dilaksanakan oleh praksi di DPR. Jadi catatan dari sana, kalau 2 praksi ya boleh saja partai politik banyak, atau partai politik banyak tapi praksinya disederhanakan jadi 2 misalnya. Tapi lebih baik jangan yang banyak digabung jadi 2, ini jadi persoalan baru. Oleh karena itu memang dalam Undang-Undang Dasar kita, partai politik ini tidak boleh diganggu-ganggu agar benar dia cara kerjanya. Dan rakyat harus mendukung, harus senang, apalagi pelajar juga kalau sudah mempunyai hak untuk berpolitik, tapi jangan di sekolah. Dia harus berpolitik, begitu mahasiswa harus juga berpolitik, tapi jangan digunakan sekolah. Karena dia perpanjangan tangan, memang sebaiknya kalau mau 2 partai agak sulit juga. Tapi kalau digabung partai juga agak sulit. Oleh karena itu saya kira lebih baiknya harus nanti kita adalah jumlahnya disederhanakan. Jadi sistem presidensil dengan jumlah partai yang disederhanakan begitu. Ya tidak harusnya 2, tidak harusnya 3, 4, tapi lebih sederhana dan partai politik kita lebih bertugas secara baik. Kalau banyak praksi, belum tentu juga anggaran besar. Jadi jangan seperti penilaian selama ini yang mengatakan bahwa kalau praksinya misalnya 5 anggaran lebih besar, kalau praksinya 2 belum tentu juga anggaran lebih kecil. Oleh karena itu semangatnya sudah dibahas tadi, saya tim juri berkesimpulan nilai yang paling pas juga diberikan kepada Regu, karena yang kontra agak sulit mereka menjawabnya, karena yang pro agak sulit menjawabnya, kami memberikan nilai 15. Baiklah, 15 untuk Regu C. Tepuk tangan dulu untuk Regu C. Ya, baiklah, mari kita lihat perolehan skor sementara. Regu A mendapatkan nilai 70. Regu B 70. Dan Regu C 65.
Ya, masih ada 2 babak lagi akan mereka lalui, tapi kita tunggu setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Semansa Mojokerto dari Provinsi Jawa Timur. Ya, kami di sini dari Provinsi Jawa Timur menyampaikan bahwa lomba cerdas cermat 4 pilar tingkat nasional ini sangatlah lomba yang sangat bergengsi dan kami alhamdulillah masuk ke babak final. Dan sepanjang perlombaan ini yang paling menegangkan adalah babak 1 lawan 1. Dikarenakan adanya suatu kecepatan dan ketepatan dan adanya suatu kebenaran dan kepastian dalam menjawab. Jadilah yang terbaik di cerdas cermat MPR. Jadilah yang terbaik di cerdas cermat MPR. Iya, masih bersama kami di Gedung Nusantara Amat bersama kami Kak Faika dan Kak Resa. Nah, kita memasuki babak kedua yaitu babak benar atau salah. Bagaimana sih peraturannya di dalam babak benar atau salah ini? Di pilihan benar atau salah ini sebenarnya caranya mudah, tapi diperlukan ketelitian dan kecermatan ya dalam mendengarkan pernyataan yang akan kami bacakan. Jadi nanti tugas kalian hanya menjawab apakah pernyataan itu benar atau salah dengan menggunakan voting pad. Kalian akan diberikan waktu 5 detik saja untuk berpikir. Nah, dalam menjawab kalian tidak boleh bekerja sama ya. Kita junjung sportivitas dalam babak ini. Dan nanti nilainya pun juga akan variatif mulai dari 0 sampai 10 tergantung dalam satu regu ada berapa orang yang menjawab dengan tepat. Sudah paham? Iya, baik, langsung saja kita mulai babak yang kedua. Silakan, Kak. Sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, MPR berwenang menguji seluruh peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan MPR. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Silakan Dewan Juri. Ya, jawabannya tepat adalah salah karena undang-undang bukanlah seluruh peraturan perundang-undangan. Jadi ya. Iya. Jawaban yang tepat adalah salah. Kita lihat perolehan nilainya. Nilainya 10 poin untuk regu C dan 8 poin untuk regu A dan 3 poin untuk regu B. Iya. Masih banyak pertanyaan lagi. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, perlu dibuat undang-undang yang khusus diterbitkan untuk mengatur tentang jenis perjanjian internasional yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Mengingat tidak semua perjanjian internasional yang dibuat Presiden memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Dewan Juri silakan. Ya, jawabannya tepat adalah benar. Jawaban yang tepat adalah benar. Kita lihat perolehan nilainya. Kembali regu C unggul dengan 10 poin, regu A 9 poin, dan regu B 7 poin. Baiklah, bersiap kembali. Salah satu ciri sistem presidensial adalah presiden memiliki masa jabatan yang tetap dan karenanya presiden tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Dewan Juri. Ya, jawabannya tepat adalah salah karena presiden dapat diberhentikan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Ya, jawaban yang tepat adalah salah. Kembali regu A 10 poin, disusul regu B 10 poin, dan regu C sayang sekali masih 0 ya. Iya, jangan berkecil hati karena masih banyak pernyataan yang akan dibacakan. Baiklah, siap-siap berkonsentrasi. Sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan. Menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang, utusan daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi, sedangkan utusan golongan diangkat oleh Presiden atas usul golongan-golongan yang ada di masyarakat.
Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Dewan juri. Ya, jawaban tepat adalah benar. Jawaban yang tepat adalah benar. Kita lihat hasilnya. Regu A 10 poin, regu C 10 poin, regu B nyaris sempurna nih, 9 poin. Baiklah. Kita berlanjut ke pernyataan selanjutnya. Berkembangnya dinamika kehidupan bermasyarakat ke arah peningkatan harkat dan martabat manusia adalah salah satu indikator maju sebagaimana diatur di dalam ketetapan MPR RI nomor 7 /MPR /2001 tentang visi Indonesia masa depan. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Dewan juri. Ya, yang benar adalah indikator manusiawi. Jadi jawabannya adalah salah. Jawaban yang tepat adalah salah. Dan regu A 10 poin, regu B 10 poin, regu C 10 poin. Wah, sempurna sekali nilai dari Iya, kepada beri tepuk tangan tiga sekali regu ya, lagi Kak, ya. dong supaya semakin bersemangat. Ya, baiklah. Pernyataan selanjutnya silakan Kak Reza. Demokratisasi ekonomi bagi pekerja harus diwujudkan dalam bentuk kebebasan berserikat dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang mendorong produktivitas, kesejahteraan pekerja, serta memperoleh peluang untuk memiliki saham keuangan. Hal tersebut merupakan salah satu ketentuan yang terdapat dalam Ketetapan MPR RI nomor 16/MPR /1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Ya, Dewan Juri. Ya, jawabannya tepat adalah benar. Iya, jawaban yang tepat adalah benar. Regu A mendapatkan 10 poin, regu B 10 poin, dan regu C 10 poin. Sempurna sekali semua regu ya Kak ya. Selanjutnya. Dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung. Tetapi apabila perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 pasangan calon, maka ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden tersebut dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Silakan Dewan Juri. Ya, jawabannya tepat adalah salah. Ya, jawaban yang tepat adalah salah. Perolehan skornya C mendapatkan 10 poin dan regu A mendapatkan 9 poin, regu B 8 poin. Kembali konsentrasi. Terwujudnya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah salah satu indikator bersatu sebagaimana diatur di dalam Ketetapan MPR RI nomor 7/MPR /2001 tentang visi Indonesia masa depan. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Dewan Juri. Ya, jawabannya tepat adalah salah. Yang benar adalah indikator manusiawi. Iya, jawaban yang tepat adalah salah. Ya, regu A memimpin dan regu C juga memimpin dengan 10 poin, regu B 7 poin. Ya, dengarkan lagi dengan baik-baik. Sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden, MPR mengadakan sidang istimewa. Jika dalam sidang istimewa MPR, presiden dan atau wakil presiden tidak hadir untuk memberikan penjelasan atas tuduhan yang ditimpakan kepadanya, maka MPR tetap dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Dewan Juri. Ya, pernyataan tadi adalah benar. Ya, pernyataannya adalah benar. Regu B dan C memimpin dengan 10 poin dan A 7 poin. Pernyataan selanjutnya.
Bentuk pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang yang mengatur tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan adalah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Dewa juri. Ya, pernyataan tadi juga benar. Ya, pernyataannya adalah benar. Regu A dan regu C 10 poin, regu B 8 poin. Baiklah. Pernyataan selanjutnya sudah habis. Iya, sudah habis. Baiklah. Ya, mari kita lihat perolehan skor sementara. Hingga di babak kedua ini ya. Iya. Regu A mendapatkan nilai 163. Regu B 152. Dan regu C 155. Ya, hingga babak kedua ini nilainya beda-beda tipis, tapi di babak ketiga mereka masih bisa mengejar poin yang tertinggal. Jangan kemana-mana, tetap di Lomba Cerdas Cermat MPR RI tahun 2015. Jadilah yang terbaik di Cerdas Cermat MPR. Selamat siang Saudara. Indonesia terkini pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Hadir kembali ke hadapan Anda bersama saya Nirma Ramadhania. Badan Penanggulangan Bencana Nasional mengakui penanganan kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah berjalan lamban. BNPB mengungkapkan salah satu penyebab lambannya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan adalah kondisi medan yang berat. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Willem Rampangile menyatakan dari beberapa wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan, wilayah Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur menjadi wilayah yang paling menonjol. Dari citra satelit yang diamati BNPB dalam 2 hari terakhir, wilayah Sumatera Selatan di Kabupaten Oki Ogan, Komering Ilir, penanganan berjalan lamban karena medan yang sulit. Selain itu di Kalimantan Timur terjadi penambahan jumlah titik hotspot yang disebabkan sebagian kebun adalah mirip pelarangan. Willem mengungkapkan kebakaran hutan dan lahan banyak terjadi di wilayah perbatasan kabupaten maupun provinsi. BNPB kini tengah mempelajari penyebab kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah perbatasan ini diduga karena infrastruktur yang tidak bagus. BNPB akan terus berkoordinasi dengan TNI untuk penambahan personil TNI agar memperkuat upaya pemadaman, mencegah kebakaran baru, dan upaya sosialisasi pada masyarakat. Demikian Indonesia Terkini, kami akan kembali lagi 30 menit mendatang. Sampai jumpa. Ini Reok, referensinya orang-orang gaul. Ada musik, ada canda dan tawa. Ini Reok. Tontonan yang kaya hiburan dan banyolan, juga obrolan dengan masalah yang sedang hangat. Ini Reok, hadir Rabu, Kamis, dan Jumat pukul 21 di sini di TVRI. Mengungkap segala permasalahan yang ada di sekitar kita. Tetapi kecurangan oknum yang Mina es batu yang sering terjadi, pembuatannya dilakukan menggunakan program investigasi, mengupas dengan cerdas, berkata atas fakta. Namun praktik pengoplosan hingga kini Selidiki setiap Kamis pukul 8.30 di TVRI. Hentakan gaya dari beragam aliran musik tampil di sini di Taman Buaya Beat Club, The Massive, The Siddharthas, Tokyo Light, The Railroads, dan Sandi Sandoro. Taman Buaya Beat Club, Senin hingga Kamis pukul 22, langsung di saluran Pemersatu Bangsa. TVRI, betul sekali. Jadilah yang terbaik di Cerdas Cermat MPR. Ya,
masih bersama saya Resa Arwan dan rekan saya Andi Faika dalam Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI tahun 2015. Dan kini kita akan masuki babak yang terakhir, yakni babak 1 lawan 1 Iya. tentunya. Nah, peraturannya akan saya bacakan. Nah, masing-masing regu di sini dipersilakan untuk mengutus satu temannya berdiri di podium, di mana kami akan memberikan pertanyaan dan kemudian yang berhak menjawab adalah regu yang menekan bel terlebih dahulu. Apabila jawaban benar akan diberikan nilai 10, apabila salah akan diberikan nilai -5. Hati-hati, apabila dalam 5 detik tidak dapat terjawab, maka soalnya akan hangus dan selanjutnya regu yang mendapatkan nilai -5 soalnya akan diperebutkan kembali dan kemudian akan dibacakan. Sudah bisa dimengerti? Kita beri Baik. semangatnya dulu ya. Generasi Kebanggaan Bangsa. Bersatu dan optimis. Iya, langsung saja kita undang peserta pertama dari regu A, regu B, dan regu C. Silakan. Ya, siap-siap, tangan di sebelah tombol bel. Ya, regu A, B, dan C. Silakan Kak Resa. Kita cek belnya terlebih dahulu. Regu A, silakan. Pelan-pelan ya. Regu Ya. B. Sebentar. Lepas dulu. Regu B, ya. Regu C. Ya, baik. Bel sudah berfungsi. Pertanyaan pertama. Yang dimaksud daerah regu C. Bismillahirrahmanirrahim. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas Bismillahirrahmanirrahim. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Dewan Juri. Sempurna. Iya, sempurna Jawaban. sekali. Baik, silakan. Nilai. Peserta selanjutnya. Ya. Dalam menjawab, pelan-pelan saja, rileks, jangan tegang. Silakan Kak Resa. Sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 7A, Presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila terbukti telah melakukan pelanggaran presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Dewan Juri. Sempurna nilai 10. Iya, nilainya 10 untuk regu C. Ya, berganti Silakan peserta ke berikutnya. tangan bersiap-siap di sebelah tombol bel. Pelan-pelan sayang, soalnya belum dibacakan. Boleh, silakan. Baik, bersiap. Nuku Muhammad Amiruddin adalah pahlawan nasional yang merupakan tokoh masyarakat berasal dari provinsi 5, 4, 3, 2, 1. Iya. Sayang sekali. Ada yang tahu mungkin teman-temannya? Maluku apa? Maluku Utara itu Utara. dia. Baiklah, berganti ke peserta selanjutnya. Silakan regu A, B, dan C. Baik, silakan peserta berikutnya, peserta keempat. Ya, tangan bersiap-siap. Diperingatkan kembali untuk menjawab dengan pelan-pelan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, rumusan pasal 1 aturan tambahan. Ya, regu C. Rumusan pasal 1 aturan tambahan yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara
dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003. Dewan Juri. Sempurna nilai 10. Iya, sempurna untuk Regu C. Baik, silakan peserta berikutnya. Hingga saat ini belum ada yang dikurangi 5 ya. Iya. Mereka cukup berhati-hati dalam menjawab pertanyaan. Ya, tangan di sebelah tombol bel. Silakan Karesa. Burung kakak tua. Ya, Regu C. Dewan Juri. Nilai 10. Iya. Baik, Baiklah. silakan peserta berikutnya. Sepertinya mulai tegang ya. Beri tepuk tangan yang meriah dong untuk para peserta kita pada hari ini. Mereka sangat menjawab hati-hati sekali ya. Tangan di samping tombol. Ya. Jangan dipencet dahulu ya. Baik, silakan Kak Faika. Ya. Yang dimaksud dengan naskah asli undang-undang. Regu A. Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara nomor 75 tahun 1959. Ya, Dewan Juri. Tepat 10. Iya. 10 poin untuk Regu A. Kembali bergantian dengan peserta berikutnya. Tangan di samping tombol. Ya. Ya, bersiap. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 22C ayat 2. Regu A. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Juri. Tepat nilai 10. Iya. Ya, kembali Regu A mendapatkan poin tambahan 10. Ayo Regu B dan C, semangatnya mana? Beri tepuk tangan dong. Baiklah, bersiap-siap tangan di sebelah tombol bel. Bersiap, silakan Kak Faika. Pertanyaan selanjutnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, rumusan pasal 28I ayat 3. Regu C. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal 28I ayat 3. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Dewan Juri. Nilai 10. Iya. 10 poin untuk Regu C. Silakan peserta berikutnya. Kembali bersiap-siap di podium. Iya. Pertanyaan selanjutnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, rumusan pasal 28D ayat 2. Regu A. Regu A silakan. Setiap orang, rumusan pasal 28D ayat 2, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan hubungan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Dewan Juri. Kurang tepat gitu. Nilai -5. -5 untuk Regu A. Masih ada satu kali kesempatan untuk Regu B dan C. Kembali bersiap. Kak Faika silakan. Regu C. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal 28D ayat 2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Dewan Juri. Kurang tepat -5. Iya, -5. Sayang Sayang sekali. Berganti ke peserta selanjutnya, silakan. Silakan kembali dan kita beralih ke peserta berikutnya. Ya. Silakan Kak Faika. Ya.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, rumusan pasal 24C ayat 5. Regu A. Bismillahirrahmanirrahim. Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai. Ulangi, Bismillahirrahmanirrahim. Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Betul sekali, 10 ya. Iya, 10 untuk Regu A. Regu A mendapatkan poin 10. Ya, akhirnya babak ketiga sudah kita lewati dengan baik dan kini saatnya kita akan segera mengetahui kira-kira siapakah yang akan menjadi pemenang pada babak kali ini. Kita tunggu setelah yang satu ini. Jadilah yang terbaik di Cerdas Cermat MPR. Kerja bareng TVRI bersama Voice of America hadirkan Americana. Penasaran seperti apa kehidupan di negeri Pamansa? Program yang berisikan aneka gaya hidup dan kehidupan. Americana juga mengupas beragam kemajuan teknologi dan dunia pariwisata. Americana hadir setiap hari Rabu pukul 18. TVRI, betul sekali. Anak yang dia didik Bersama para pakar psikologi, kita berbagi cerita, berbagi pengalaman, menghadapi setiap dilema dalam keluarga. Rubrik psikologi juga mengajak Anda ikut berpartisipasi. kadang kalau yang memang pola asuh di rumah, maaf barangkali ibu yang sering menyubit. Rubrik psikologi setiap Jumat pukul 9 langsung di TVRI. Ini bersama saya Maya Susanti dalam acara Garis Polisi TVRI. Waktu lama bagi tim Satreskrim Polres Malang Kota, Jawa Timur. Heterogenitas masyarakat kita memberi peluang bagi segelintir orang menyimpang dari tatanan dan norma yang ada. Persepsi aneh pun tak jarang kita temui dalam setiap penanganannya. Di sini, polisi menjawab. Garis Polisi, setiap Rabu pukul 8.30 di TVRI. Apa? Aku nak jabatan 1 dulu sementara nak bantu bapak aku. Nawar foto. Bapak aku kan kerja jabatan 1 Barelang. Oh, kau boleh ikut? Bolehlah, jah. Nama aku Jody. Aku tinggal di Pulau Panjang Barat, Kelurahan Setoko, Kecamatan Bulang Batam. Aku punya mimpi menjadi fotografer yang hebat agar dapat membantu bapakku dan bisa keliling dunia. Alangkah indahnya andai suatu saat nanti aku bisa mewujudkan impianku itu. Hidup harus punya mimpi. Saya akan terus bermimpi agar selalu semangat menjalani hidup ini. Jadilah yang terbaik di Cerdas Cermat MPR. Ya, generasi kebanggaan bangsa masih bersama Kak Faika dan Kak Resa di Gedung Nusantara 4. Kayaknya saat ini adalah saat-saat yang menegangkan, Kak ya. Iya, karena kita akan segera mengetahui siapakah yang akan menjadi juara di babak kali ini. Langsung saja kita serahkan kepada Dewan Juri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Berdasarkan perolehan nilai pada babak soal topik kasus, babak soal pilihan benar salah, dan babak rebutan 1 lawan 1, hasil perlombaan semifinal kedua Lomba Cerdas Cermat MPR RI, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan ketetapan MPR RI adalah sebagai berikut. Juara ketiga, Regu B dari SMA Negeri Plus Provinsi Riau dengan nilai
152. Juara kedua, Regu A dari SMA Negeri 28 Jakarta, Provinsi DKI Jakarta. SMA 28 ini adalah di Pasar Minggu, dekat rumah saya. Dengan nilai 188. Juara pertama, Regu C dari SMA Negeri 1 Mojokerto, Provinsi Jawa Timur dengan nilai 200. Dengan demikian, Regu C dari SMA Negeri 1 Mojokerto, Provinsi Jawa Timur sebagai juara dalam babak semifinal kedua dan berhak melanjutkan ke babak final. Demikian hasil perlombaan pada kali ini dan kami ucapkan selamat kepada seluruh peserta. Dewan Juri 1. Rambe Kamarul Zaman dari fraksi Partai Golkar, 2. Muhammad Afnan Hadikusumo, kelompok Dewan Perwakilan Daerah, yang ketiga Dr. Anda Selvi Zaini, Wakil Sekretaris Jenderal MPR RI. Terima kasih, selamat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dewan Juri dan kami undang perwakilan dari setiap regu untuk dapat maju ke depan dan akan menerima penghargaan dari Dewan Juri. Iya, baiklah. Selanjutnya kami undang Bapak Muhammad Afnan Hadikusumo dari kelompok DPD untuk memberikan plakat kepada juara ketiga kita, yaitu Regu B dari SMAN Plus Provinsi Riau, Provinsi Riau. Ya, ini dia juara ketiga kita dari Provinsi Riau. Ya, merupakan sebuah prestasi yang sangat membanggakan. Ya. Baik, kami undang dengan hormat Ibu Dr. Anda Selvi Zaini, Wakil Sekretaris Jenderal MPR RI, untuk dapat memberikan penghargaan kepada juara kedua yang diraih oleh Regu A SMA Negeri 28 Jakarta dari Provinsi DKI Jakarta. Ya. Selamat. Ya, selanjutnya kepada Bapak Rambe Kamarul Zaman, MSC MM dari fraksi Partai Golkar. Dipersilakan untuk memberikan plakat kepada juara satu kita, yaitu Regu C dari SMA Negeri 1 Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Ya, dengan demikian berarti SMA Negeri 1 Mojokerto dari Provinsi Jawa Timur berhak untuk maju ke babak berikutnya ya. Ini dia pemberian penghargaan untuk juara pertama kita. Ya. Baik, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih sekali kepada Dewan Juri. Terima kasih juga kepada para peserta yang sudah berlomba dengan baik. Tepuk tangan dong untuk kalian. Terima kasih juga para hadirin yang hadir di sini dan juga pemirsa yang sudah setia menyaksikan Lomba Cerdas Cermat MPR RI tahun 2015. Ya, baiklah, untuk informasi lebih lanjut mengenai MPR dapat diakses melalui www.mpr.go.id atau melalui Twitter kami di @mprgo.id. Akhir kata, saya Andi Faika dan saya Resa Arwan. Bulatkan tekad, satukan rasa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Karena kita adalah generasi kebanggaan bangsa. Bersatu dan optimis. Sampai jumpa. Generasi penerus bangsa, jujur, cerdas, cermat dan berbudi pekerti, maju bersama bangun Indonesia jaya. Kobarkan semangat Pancasila, genggam teguh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
bersama bangun Indonesia.